Banyak orang bilang memahami wanita itu rumit, seolah-olah mereka adalah teka-teki tanpa petunjuk. Padahal kalau mau jujur, bukan wanitanya yang rumit, cara berpikir kita saja yang sering tidak tepat. Salah satu cara yang cukup menarik untuk melihat dinamika ini adalah dengan kacamata ilmu ekonomi. Tenang, ini bukan soal menghitung biaya pacaran atau membandingkan harga kado. Ekonomi yang dimaksud di sini adalah tentang bagaimana manusia membuat keputusan dalam kondisi terbatas, waktu terbatas, energi terbatas, perhatian terbatas. Dalam ekonomi ada konsep dasar bernama scarcity atau kelangkaan. Sesuatu yang langka cenderung lebih bernilai. Dalam relasi, perhatian adalah barang langka. Wanita sama seperti pria, tidak sembarangan memberikan perhatian penuh. Mereka menilai siapa yang layak mendapat waktu, energi, dan emosinya. Masalahnya, banyak pria datang dengan penawaran yang biasa saja, tapi berharap mendapatkan permintaan yang luar biasa. Dalam hukum ekonomi, jika nilai yang ditawarkan tidak berbeda, maka sulit untuk menjadi pilihan utama. Bukan berarti harus jadi kaya raya atau super tampan. Dalam ekonomi modern, nilai tidak selalu berbentuk uang. Nilai bisa berupa rasa aman, kejelasan arah hidup, kedewasaan emosi, konsistensi, atau kemampuan membuatnya merasa dihargai. Konsep kedua adalah supply and demand. Wanita juga punya standar, itu seperti permintaan pasar. Jika permintaannya adalah pria yang stabil secara emosi, tapi yang datang justru mudah marah dan tidak konsisten, maka terjadi mismatch. Bukan karena wanitanya terlalu tinggi standar, tapi karena supply tidak sesuai demand. Ekonomi mengajarkan satu hal penting. Pasar menghargai kualitas dan diferensiasi. Jika semua orang bersikap sama, gombal yang sama, janji yang sama, usaha yang setengah-setengah, maka sulit untuk terlihat menonjol. Selanjutnya ada konsep opportunity cost. Setiap keputusan berarti mengorbankan pilihan lain. Saat seorang wanita memilih untuk serius dengan satu pria, artinya ia menutup peluang dengan yang lain. Itu bukan keputusan ringan, maka wajar jika ia butuh waktu untuk menilai. Banyak pria terburu-buru dan berkata, "Kenapa sih lama banget mengambil keputusan?" Karena dalam perspektif ekonomi, ia sedang menghitung opportunity cost-nya. Apakah kamu benar-benar layak untuk dipilih dibanding kemungkinan yang lainnya? Lalu ada konsep investment. Hubungan itu seperti investasi jangka panjang. Tidak semua orang mau menanam modal pada aset yang terlihat tidak stabil. Jika hari ini kamu penuh semangat, besok hilang arah, lusa mengeluh soal hidup, itu seperti saham yang grafiknya naik turun tajam, terlihat berisiko tinggi. Wanita pada umumnya menghargai stabilitas, bukan berarti harus kaya dulu, tapi stabil dalam sikap, stabil dalam prinsip, stabil dalam arah hidup. Itu adalah aset yang menarik untuk diinvestasikan secara emosional. Ekonomi juga mengenal cost and benefit analysis. Wanita secara sadar atau tidak akan menimbang bersama orang ini apakah hidupku lebih tenang atau lebih penuh drama. Apakah kehadirannya menambah nilai atau justru menambah beban? Jika benefit lebih besar daripada cost, maka keputusan akan condong ke arah positif. Tapi jika yang terasa hanya cemas, bingung, dan tidak dihargai, maka secara rasional ia akan mundur. Yang menarik dalam ekonomi perilaku ada konsep perceived value. Kadang bukan nilai sebenarnya yang menentukan, tapi bagaimana nilai itu dirasakan. Kamu mungkin merasa sudah berjuang keras, tapi jika ia tidak merasakan manfaatnya, maka nilainya dianggap kecil. Artinya apa? Artinya komunikasi itu penting. Jangan hanya merasa sudah memberi, pastikan yang diberi benar-benar merasa menerima. Memahami wanita dengan ilmu ekonomi bukan berarti menjadikan objek transaksi. Justru sebaliknya, ini mengingatkan kita bahwa setiap orang punya pertimbangan rasional dan emosional dalam membuat keputusan. Wanita bukan makhluk yang tidak logis. Mereka hanya lebih teliti dalam menghitung risiko, lebih hati-hati dalam berinvestasi perasaan, dan lebih sadar bahwa waktu mereka sangat berharga. Dan mungkin insight terbesarnya adalah ini: sebelum bertanya kenapa dia belum memilihku, lebih baik bertanya nilai apa yang sudah benar-benar kubawa ke dalam hidupnya.
Karena dalam ekonomi maupun cinta, pilihan jarang jatuh pada yang paling banyak bicara. Pilihan jatuh pada yang paling bernilai. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat.